Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Thomas Rasul, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 28 dan 29. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita hanya mengingat Rasul Thomas sebagai rasul yang tidak mudah percaya kepada Yesus sebelumnya dia melihat bukti dengan mata kepalanya sendiri. Namun, Thomas tetap bagian dari Rasul Yesus. Ketika rasul lain bercerita tentang kebangkitan Yesus, Thomas tidak percaya dengan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Thomas Rasul Yesus. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, Rasul Thomas jarang disebut. Thomas hanya disebut ketika Yesus memanggil ke-12 rasul, di mana nama Thomas ditulis. Sementara dalam Injil Yohanes, nama Rasul Thomas lebih banyak disebutkan. Pertama, Rasul Thomas disebut saat peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika itu, Yesus hendak kembali ke Yudea. Namun para murid hampir sepakat melarang dan memperingatkan Yesus akan bahaya jikalau Yesus kembali ke Yudea. Dan pada saat hampir semua murid Yesus dilanda ketakutan dan kecemasan terhadap nasib Yesus, Thomas menjadi satu-satunya rasul yang berani menghadapi bahaya, sehingga dia berani pergi bersama Yesus. Thomas bahkan mengajak dan meyakinkan para rasul
untuk kembali ke Yudea dan rela mati bersama Yesus. Kedua, Injil Yohanes menampilkan Rasul Thomas saat Yesus berbicara tentang rumah Bapa, yakni surga. Saudara-saudari terkasih, saat Yesus berbicara bahwa dia mau pergi ke rumah Bapa, Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dari perkataan Rasul Thomas ini terlihat hal yang berbeda. Sebelumnya dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 16, Thomas menyebut Yesus dengan memakai kata dia. Sedangkan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 5, Thomas menyebut Yesus dengan memakai kata Tuhan. Perubahan ini menunjukkan bahwa Thomas secara perlahan-lahan mulai mengenal dan mengimani Yesus. Yesus bukan hanya orang biasa yang sehari-hari mengajar sebagai guru, tetapi Yesus adalah Tuhan. Sebutan Tuhan lebih tinggi dari guru. Ketiga, Rasul Thomas tampil terakhir kali dalam Injil Yohanes saat Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para rasul. Saat itu Thomas tidak hadir, sehingga dia tidak percaya kalau Yesus sudah benar-benar bangkit dengan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Yesus, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara-saudari terkasih, mengapa Rasul Thomas bisa berubah-ubah dari seorang pemberani yang mau mati bersama Yesus dan imannya mulai meningkat dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan, namun tiba-tiba menjadi tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang bisa berbuat apa saja, termasuk bisa bangkit dari kematian? Kita dapat menjawab persoalan ini kalau kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Dan kita tahu bahwa Thomas bukanlah satu-satunya rasul yang bisa berubah-ubah. Rasul Petrus yang sebelumnya menghunus pedang dan berani membela Yesus, secara tiba-tiba bisa berubah dengan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Oleh karena itu, Pesta Santo Thomas yang kita rayakan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua seperti Thomas. Ada saatnya kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahkan sampai berani mati untuk membela dan mempertahankan iman kita kepada Yesus. Namun, ada saat-saat tertentu di mana kita kurang percaya kepada Yesus, sehingga memerlukan bukti yang menguatkan iman kita, sampai akhirnya kita seperti Thomas, mengimani dan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Apakah kita seperti Santo Thomas yang kadangkala ragu, namun pada akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita?
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih hamba-Mu, Santo Thomas, menjadi rasul. Dalam kesederhanaan dan kekurangannya, Santo Thomas telah belajar untuk setia kepadamu sampai akhir hidupnya. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami pun setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.